Salah satu ilhamnya yaitu didatangi oleh Kanjeng Ratu Kidul. Beliau bilang kalau Raden Danang Sutawijaya mau memperistri Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul sanggup membantu apa saja yang dikehendaki Raden Danang Sutawijaya. Arti dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul ataupun Ratu Kidul itu adalah Dewi Samudra, penguasa samudra gitu. Nah, samudra ini air gitu. Sementara tafsir yang sebenarnya adalah lebih mengarah pada alam semesta. Maksud dari raja-raja yang kemudian harus menjalin hubungan khusus, ini tentunya menjalin hubungan khusus berkomunikasi dengan sang penjaga ataupun yang dikuasai untuk melestarikan alam semesta gitu. Di situ saya merasakan kayak vibrasi yang sangat halus, kemudian sangat menenangkan, kemudian ini tidak bisa ditemui di tempat-tempat yang yang hiruk pikuk banyak manusianya. Ya, tentunya kalau kemudian kita memilih ini ya, situs petilasan yang ada di Kahyangan ini, itu kita merunut pada jejak ya, ataupun kilas balik tentang berdirinya kerajaan Mataram Islam. Yang waktu itu jika dirunut Raden Mas Danang Sutawijaya atau kita kenal dengan Panembahan Senopati, itu ketika nanti akan membabas ini ya, Alas Mentawai yang sekarang jadi Kota Gede itu, beliau mencari ilhamnya itu di sini. Dan ini juga masih ada ini garis ataupun masih ada runtutan dengan Cepuri Parangkusumo. Jadi kita sebenarnya ada sedikit pembedaan ya, ketika malam hari kita penelusuran lebih untuk hal-hal yang berkaitan dengan mistis misalkan gitu, ataupun kisah-kisah mistis. Jika siang itu kita merujuk pada kisah-kisah yang lebih mengarah pada kesejarahan gitu. Jadi lebih yang hal-hal yang bersejarah ataupun tempat yang menjadi cikal bakal dari para leluhur kita. Dan perjalanan yang saya rasakan dari awal itu memang seperti mencari satu ketenangan gitu. Jika dari bawah ya, kita jalan itu memang masih gerusa-gerusu, atau orang Jawa itu kalau bilang gerusa-gerusu itu masih terburu-buru, masih belum tenang, lingkungannya masih panas lah katanya demikian. Sampai kemudian ada banyak situs ataupun petilasan di sini. Jadi ada meliputi beberapa situs yang berupa bentuk pundan, batu, kemudian tempat-tempat bersejarah lainnya, sampai kita ada di yang paling ujung gitu, ada di pertempuran, ataupun di sini ada air terjun, sepasang air terjun gitu. Dan kita juga melintasi jalan setapak yang banyak tangga naik turun, tetapi semakin kita menjauhi dari aktivitas manusia yang ada di sini, itu ketenangan yang kita rasa. Ini tahun 2023, bisa kita bayangkan 500 tahun yang lalu itu bagaimana ketenangannya. Ya, pertama jelas karena situs Kahyangan ini letaknya di Wonogiri, kampung halaman saya. Sekalian kemarin kita produksi di beberapa lokasi. Nah, kebetulan ada tempat yang bagus seperti itu, tempat untuk recharge, tempat untuk menenangkan pikiran, mencari ilham dan sebagainya. Nah, ternyata di situs Kahyangan ini nggak hanya sebatas tempat yang enak buat healing, tetapi punya nilai sejarah, punya nilai filosofis, dan konon banyak orang-orang besar pada zaman dulu di Jawa ini melakukan kayak bertapa seperti itu, sama mencari ilham di tempat ini juga. Tadi saya sempat ngobrol ya di sela-sela kita mengambil gambar itu dengan Mas D. Bagaimana dulu para leluhur kita dapat mencapai tempat ini. Jika dipikirkan dalam jarak yang berpuluh-puluh kilometer dari sini ke Kota Gede itu cukup jauh pada waktu itu, dan memerlukan seperti halnya effort yang lebih gitu. Termasuk bagaimana menemukan. Pasti ini tidak serta-merta terus ketemu, itu bukan, pasti memang ada petunjuk dan juga kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk izin dan
juga seperti petunjuk itu dari alam semesta gitu. Karena seseorang ketika akan mencapai kawahyon, kemudian akan mendapatkan wahyu fisik atau apa, itu tentunya harus mencari tempat yang hening, yang bisa buat nenepi ataupun yang bisa buat semedi, karena frekuensi alam semesta ini nanti yang akan harus bisa disinkronisasikan untuk mendapatkan apa yang menjadi hajat ataupun keinginannya. Nah, ini pada tahun-tahun ini ya, sampai hari ini tentunya banyak sekali orang yang ketika ingin mendapatkan kawahyonan atau ilham ataupun wisik itu ya, itu pasti datang ke tempat ini gitu untuk memperoleh tidak hanya ketenangan ataupun masalah-masalah batin dan juga yang berkaitan dengan duniawi, tapi hal-hal yang ingin dibuang gitu ataupun hal-hal yang ingin dilepas, itu datang ke situs-situs yang ada seperti ini, contohnya yang di Kahyangan. Intinya adalah berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi tidak meminta dengan entitas yang ada di sini, namun meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya dulu leluhur kami, pendahulu kami itu memperoleh wahyunya di sini ataupun memperoleh wisiknya di sini. Jadi berharap diberikan kemujuran yang sama oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berdasarkan pengalaman para leluhur terdahulu. Jadi di Kahyangan ini, kalau kita dengar kata Kahyangan itu kan kahyangan, kadewataan. Memang vibes yang dirasakan buat saya ini memang kayak kita mau ketemu entitas-entitas tinggi, kita mau ketemu leluhur-leluhur kita, sehingga ini jauh dari kata kata serem, kata horor, wingit dan sebagainya. Walaupun masyarakat di sekitar memang mensakralkan tempat ini. Saya rasa yang disakralkan ini bukan sosok-sosoknya atau bukan penunggu-penunggu gaibnya, tetapi cerita dan sejarah yang itu terus terekam di tempat ini. Nah, jadi di Kahyangan ini sendiri kita tadi ke beberapa situs. Yang pertama kita ke situs yang namanya Selo Betek seperti itu. Kemudian setelah itu kita lanjut perjalanan ke situs berikutnya namanya Selo Gapit. Selo Gapit itu batu yang keapit seperti itu. Istilahnya gapura lah nggih. Itu batu yang dempet itu. Cuma di situ juga ada gua. Cuma gua di Selo Betek, Selo Gapit itu yang dulu untuk bertapa Eyang Sidik Permono. Eyang Sidik Permono itu asli penduduk sini, ya termasuk kesepuan lah, nggih. Kesepuan desa sini. Cuma beliau kan istilahnya buta, tapi mata hatinya lebih tajam kan gitu. Kemudian tidak jauh dari situ kita menuju ke Selo Payung. Selo Payung itu batu juga, cuman dia kayak memayungi kayak seperti payung seperti itu. Nah, orang-orang yang melakukan ritual atau meditasi atau laku-laku spiritual lainnya itu di bawah kayak dipayungi batu kayak gitu. Payung itu pemayung yang memayungi gitu. Jadi batu yang seolah-olah memayungi gitu. Arti kata payung atau memayungi itu memiliki satu bahasan simbolik, di mana payung itu kan melindungi kita atau memberikan keteduhan bagi kita. Nah, ini hal yang sama. Selama perjalanan, tadi yang kita rasakan adalah cuaca yang cukup panas gitu. Namun ketika kita tiba di tempatnya, kita ada di Selo Pamayungan itu, yang kita rasakan adalah teduh. Ya memang secara sugesti memang akan diberikan demikian, tapi yang kita rasakan teduh itu enggak hanya secara lahir saja, namun juga batin. Lantas ketika kita di situ kemudian memanjatkan, kita memiliki hajat keinginan apa, kita berdoa bersama. Di sini kita merasakannya berbeda. Jadi dari awal yang kita merasa capek ya, merasa gerah, setelah sampai itu kita merasa dingin. Bahkan ada posisi ataupun waktu-waktu kita merasakan mengantuk gitu, karena ketenangan dan kestabilan itu. Jadi memang sebelum kita nanti bersuci ataupun kita di situ sebelum kita tertirah di
di step terakhir hati ini harus ditenangkan dulu, nggak boleh goyah dulu dengan dipayungi gitu. Jadi simbol dari payung itu memang memberikan keteduhan. Kemudian kita juga ikut prosesinya sampai kita lanjut ke situs yang terakhir, namanya itu Sendang Pasiraman. Ya, tentunya ini kita setelah dari selo payung ya, itu secara batin kita lebih tenang dan lebih stabil. Dan tujuan ataupun hajat kita datang ke sini itu adalah ke pemandian ataupun di sini pasiraman. Nah, ini kan menjadi tujuan terakhir yang ketika kita datang ke sini itu nggak setengah-setengah gitu. Karena kalau kita berhenti hanya di selo Pamayungan itu kan hanya setengah saja. Jadi apa yang menjadi hajat kita harus kita sempurnakan, harus kita sampai ke situ. Sebenarnya begini, ketika kita melihat kan memang banyak tangga ya gitu, dan jalannya juga sempit, curam, ada di pinggir sungai gitu ya. Rasa males ataupun mau datang ke sana itu sudah capek dulu atau sudah males itu ada gitu sebenarnya. Tetapi karena kita ada hajat yang dimaksud, alhamdulillah ketika kita jalan itu ringan semuanya, nggak ada masalah. Hal ini sebenarnya memberikan satu keteguhan ya, saat kita memiliki satu tujuan, tentunya ada sifat malas, sifat ragu-ragu, itu pasti ada, hujan-hujan itu akan datang. Kalau bicara rasa, ini rasa apa nih? Kalau ini ya, kalau rasa-rasa yang sifatnya spiritual, memang yang di situs yang ada selo-selonya tadi, ada selo payung, selo gapit, sama selo yang pertama tadi selo bedek, itu vibes-nya lebih ke maskulin kalau yang saya rasakan. Kalau boleh digambarkan apa yang terlintas di pikiran saya, seperti kita ini sedang bertamu, kemudian disambut oleh seorang kakek dengan busana Jawa kuno seperti itu, kemudian kita duduk dan berkomunikasi lewat rasa seperti itu. Intinya kita disambut seperti itu. Tapi kita butuh tenang dan kita goals-nya ini apa gitu. Jadi saat kita sampai di lokasi, satu hal yang bisa kita rasakan ketika di situ kemudian bisa menyuci tangan ya dengan air yang ada di situ, walaupun tidak mandi ya, seperti kebanyakan orang ketika datang ke sini, ada yang kungkum, ada yang tetira, ada yang cuci muka dan macam-macam. Tapi yang sudah kita rasakan simbolnya adalah kita sudah sampai tujuannya, jadi lega. Dan ketika saya sama Mas D dan teman-teman pulang, itu hutang kita lunas, selesai gitu. Jadi yang kita rasakan di sini adalah lebih kepada ketenangan. Kalau berkaitan dengan spiritual itu batin gitu. Batin kita sudah lega, kemudian kita recharge energi, kemudian kita lebih tenang. Tapi kalau berkaitan dengan metafisik tentunya banyak hal yang ada di sini. Tapi ini seolah-olah ngebulur dulu gitu. Jadi kita tidak fokus terhadap metafisik yang ada di kanan kiri, hanya beberapa beliau-beliau yang diberikan kepercayaan untuk menjaga ataupun menunggu, itu menganggap kita sudah tunai gitu, sudah lunas dengan apa yang kita hajatkan datang ke sini. Situs terakhir sama yang di bagian sungai seperti itu, seperti namanya Sendang Pasiraman, tempat untuk mandi. Nah, biasanya vibes-nya itu kalau mandi-mandi banyak bidadarinya. Jadi
yang saya rasakan vibes-nya itu feminin seperti itu. Yang sebelah ini maskulin, yang sebelahnya feminin. Kalau cocok sebenarnya di situs-situs petilasan, nggak cuman di Kayangan ya, ini merupakan tempat alternatif yang cukup recommended untuk dikunjungi selain di ini ya, di tempat-tempat wisata yang hingar-bingar. Karena pertama kita jangan melihat sesajennya ataupun bakar dupa ataupun bawa bunga. Kita nggak usah lihat yang seperti itu dulu, nggak usah seperti itu pun nggak apa-apa, nggak usah ritual nggak apa-apa. Yang penting kita kesini dengan niatan yang bersih. Nanti kita akan terhubung dengan mereka-mereka yang dulu pernah jadi leluhur kita, meskipun itu hanya lewat cerita. Karena kan nanti kalau sudah sampai sini kita bisa merasakan, oh dulu ada orang ini pernah ke sini, orang ini pernah duduk di sini, kemudian orang yang satu lagi pernah melakukan ini itu dan sebagainya. Sehingga dengan seperti itu wawasan kita, wawasan rasa kita terhadap leluhur-leluhur kita ini akan jadi kaya seperti itu. Nggak hanya kita nggak hanya mengenal cerita leluhur kita itu di buku-buku sejarah atau di pelajaran-pelajaran, tetapi langsung ke situs-situsnya, ke tempat-tempat yang dulu pernah mereka singgahi. Menurut sejarah, Raden Danengtowijaya bertapanya di Batu Payung. Beliau di bawah Batu Payung ketemu, disusul oleh Nyai Widyanangga. Nyai Widyanangga itu abdi kinasih dari Kanjeng Ratu Kidul. Tapi Nyai Widyanangga itu dipesan oleh Kanjeng Ratu Kidul nggak boleh kembali ke selatan sebelum disusul oleh Kanjeng Ratu Kidul sendiri. Lama-lama disusul sendiri oleh Kanjeng Ratu Kidul, ketemu dengan Raden Danengtowijaya di bawah Batu Payung ini. Ya salah satu ilhamnya yaitu didatangi oleh Kanjeng Ratu Kidul, beliau bilang kalau Raden Danengtowijaya mau memperistri Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul sanggup membantu apa saja yang dikehendaki Raden Danengtowijaya gitu kan. Keinginan Raden Danengtowijaya itu ingin babat hutan Mentawai untuk dijadikan sebuah kerajaan. Tentunya kalau berkaitan dengan kilas jejak sejarah ya dari Mataram Islam, itu menjadi salah satu cikal bakal gitu. Karena Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati pada waktu itu kan mencari banyak tempat untuk melakukan tetirah gitu, ataupun untuk melakukan banyak tempat bersemedi. Hal ini menjadi salah satu tonggak dari berdirinya Mataram, jadi supportnya, menjadi salah satu penyupport ataupun tempat beliau mencari inspirasi dan juga ilham. Jadi ini sebanding ya dengan beberapa tempat-tempat lain yang dipergunakan beliau untuk bersemedi ataupun tatira. Dan dari tempat ini mengajak kita untuk lebih paham bagaimana para leluhur kita mendirikan suatu tempat, mendirikan ataupun berpikir panjang untuk pertimbangan yang penting, yang krusial, itu selalu mencari tempat-tempat yang tenang. Ratu Kidul ya dengan Raden Mas Danang Sutawijaya pada waktu itu. Pernikahan di sini sebenarnya kalau saya memaknai hanya satu simbolik. Ya. Simbolik ada satu kerjasama yang kerjasama itu secara batin. Gitu. Jadi makna ataupun tafsir secara pernikahan ini luas. Gitu. Apakah pernikahan ini secara lahir ataupun secara batin? Tapi kalau saya melihat lebih mengarah secara batin, secara spiritual. Jadi pernikahan dengan alam semesta, simbolnya adalah Ratu Kidul gitu. Dan simbol manusianya adalah Raden Mas Danang Sutawijaya yang mana ini adalah leluhur kita pada masa kini. Sehingga harus ada satu penjagaan ataupun satu keterlibatan timbal balik antara alam semesta dengan alam nyata ataupun alam yang akan dibangun ini. Jadi saya memaknai ini tafsir secara simbolik ya. Secara lahir tidak, tapi batinnya harus. Jadi garwa batos atau istri batin ataupun nikah secara batin. Ajaran Jawa zaman dulu ini memang identik mendekatkan manusia dengan alam. Banyak hal yang saya sepakati di laku-laku orang Jawa zaman dulu, seperti misalnya tirakat, kemudian bersemedi, kemudian sedekah bumi,
semuanya ini mengingatkan kita bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita bukan segalanya di dunia ini, tapi kita merupakan bagian yang paling baru dari alam semesta. Seperti itu. Sebelum kita lahir, sebelum kita ada di sini, semesta ini sudah ada hewan, tumbuhan, gunung, sungai dan sebagainya. Sehingga kita sebagai dalam tanda kutip, menurut saya anak bungsu atau saudara terkecil seperti itu, kita juga harus respect, harus sowan ke saudara-saudara tuanya untuk menjaga hubungan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Sebenarnya begini, kalau kita lihat sebelumnya ya, arti dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul ataupun Ratu Kidul itu adalah Dewi Samudra, penguasa samudra gitu. Nah, samudra ini air gitu. Sementara tafsir yang sebenarnya adalah lebih mengarah pada alam semesta. Maksud dari raja-raja yang kemudian harus menjalin hubungan khusus, ini tentunya menjalin hubungan khusus berkomunikasi dengan sang penjaga ataupun yang dikuasai untuk melestarikan alam semesta gitu. Sehingga akan peka ataupun akan paham dengan fenomena-fenomena alam yang akan terjadi ketika dipimpin gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu langkah komunikasi antara seorang pemimpin dengan alam semesta dengan perantara Ratu Kidul gitu. Jadi harus komunikasinya harus terjalin baik. Kenapa harus komunikasinya terjalin baik? Ini juga bisa kita simpulkan adalah hidup dalam berumah tangga. Jadi rumah tangga di sini cukup luas gitu. Rumah tangga yang tidak hanya membentuk satu dinasti ataupun kerajaan baru ataupun kelanggengan dari kerajaan itu, namun rumah tangga secara luas gitu. Jadi rumah tangga ini mengayomi tidak hanya anak cucunya, tapi juga alam semesta ini agar tidak rusak ataupun ketika rusak lantas jadi murka. Ketika murka akan mengganggu kehidupan alam semesta gitu. Kali ini secara lingkup kecil kan rumah tangga seorang suami istri. Jadi suami istri yang sudah punya anak-anak itu ketika ada cekcok harus diselesaikan dengan baik gitu, biar tidak berujung pada perceraian atau bubarnya satu rumah tangga yang nanti mengakibatkan korbannya itu keturunannya. Jadi menurut saya harmonisasi kehidupan rumah tangga antara kehidupan nyata dengan kehidupan batin ataupun kehidupan manusia dengan alam semesta, atau jika kita simpulkan bisa habul minalam gitu. Ketika manusia ini hilang respectnya dengan alam, merusak atau tidak peduli atau mencemari, nanti yang rugi nggak cuma alamnya saja, tetapi yang dirugikan lebih dulu adalah manusia, karena manusia ini punya sifat ketergantungan terutama dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ajaran Jawa, ajaran orang-orang zaman dulu itu membungkus semuanya, membungkus hubungan manusia dengan alam itu lewat ritual-ritual biasanya. Sehingga jangan hanya ritualnya toh yang kita ambil mentah-mentah, tetapi filosofi kemudian pelajaran-pelajaran yang ada di balik itu juga perlu kita pahami. Sewaktu beliau di sini, di Kayangan sini, bertapa di Kayangan, bertapanya di bawah batu payung, mendapat ilhamnya di bawah batu payung, mandinya di atas, di kedung pesiraman. Yang menurut sejarah, di dalam kedung pesiraman itu dulu ada batu apungnya. Menurut sejarah, pas baru istilahnya lelangenan atau mandi di dalam kedung pesiraman antara Kanjeng Ratu dengan Raden Danengtowijaya, itu istilahnya kamanungsan, ada yang mengetahui. Yang mengetahui Ki Puju tadi. Ki Puju itu suami dari Nyai Puju yang melayani selama di Kayangan. Sepeninggalannya Raden Danengtowijaya, batu apung tadi ambyar, pecah di dalam kedung itu. Menurut sejarah, setelah kamanungsan tadi, itu Kanjeng Ratu kaget. Kagetnya Kanjeng Ratu tadi nyaut tasbih yang untuk wirid Raden Danengtowijaya mawon di dalam kedung tadi.
Setelah mau di dalam gedung, Raden Danang Wijaya ngendika atau bilang dengan Kanjeng Ratu Kidul, oh iya tesbihku mawut ana gedung kene ora apa-apa, mengsuk lawasing galih yen ana anak putuku sing napak tilas ana punden kene kayangan kene nemokake watu utawa nggunakake banyu saka kene kena kanggo piandel miturut cara gitu. Itu ngendikane Raden Danang Wijaya. Setelah ada yang mengetahui tadi, Kanjeng Ratu bilang dengan Raden Danang Wijaya bahasanya Raden Danang Wijaya sudah boleh turun dari kayangan. Cuma sebelum beliau turun dari sini, Raden Danang Wijaya tadi ada satu permintaan atau bilang dengan Kanjeng Ratu Kidul. Bilangnya, oh iya nek kersamu kaya ngono, aku sanggup dadi garwamu sak turun-turunku Ratu Tanah Jawa. Bilangnya Raden Danang Wijaya gitu. Cuma beliau ada satu permintaan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Permintaannya, abdikan kinasihnya yang namanya Nyai Widyanangga tadi diminta menjaga atau ngeratoni punden sini sepeninggalin Raden Danang Wijaya. Ya, tentunya ketika dialog dan komunikasi ini tidak serta-merta menguntungkan ya, ataupun merugikan alam semesta ataupun lingkungan, itu pasti akan ada teguran. Teguran ini boleh dibilang adalah hajat-hajat yang ada, hajat besar gitu. Seperti halnya ada gunung meletus, banjir bandang, fenomena hujan yang tidak menentu, itu bentuk gitu. Saat manusia kemudian dengan egonya ataupun tidak paham dengan batasan dan cara berkomunikasinya seperti apa, alam semesta akan memberikan teguran yang sesuai gitu. Jadi teguran-teguran yang bisa memberikan satu kerugian justru, tapi teguran ini kan tentunya rasa cinta kasih gitu. Kalau tidak diberikan ini justru akan terjadi satu musibah atau bencana yang lebih besar. Jadi pentingnya seseorang ya di sini dengan memperoleh timbal balik ataupun keselarasan dengan alam semesta adalah menenangkan diri ataupun juga menepi gitu, menemukan bagaimana bisa menselaraskan untuk memperoleh ataupun mendapat langkah ataupun cara yang sesuai itu gimana. Jadi tidak saling merugikan. Karena tentunya kita setiap hari tinggal, kita hidup, makan, itu semuanya dari alam. Dan kita perlu juga sedekah bumi gitu. Jadi sedekah bumi tentunya rasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa dan kita berbagi dengan sesama. Makna berbagi dengan sesama itu luas. Jadi tidak hubungan dengan manusia, tapi dengan hewan, dengan tumbuhan, bahkan dengan entitas astral yang ada ataupun menjaga kestabilan alam semesta. Ya, saya mewakili tim Kisah Tanah Jawa ya. Kenapa kemudian bertandang ke tempat ini, itu sebenarnya banyak sekali jejak sejarah para leluhur yang tertanam dan tercipta dari sini. Termasuk bagaimana beliau-beliau dulu menjaga harmonisasi itu gitu. Dan ini yang harus kita paham, pakem-pakemnya gimana. Karena kita sebagai generasi penerus. Dan dengan kita kemudian mencoba untuk menyampaikan yang ada di sini itu seperti apa, kita harapkan kita jadi lebih peka ya. Bukan berarti kemudian kita menanam pohon yang besar ataupun yang banyak, itu bukan. Tapi kita peka di sini adalah tahu batasan dan juga paham tentang budaya yang menaungi dan asal usul kita itu dari mana. Saat kita paham dengan asal usul kita, maka segala paham radikal yang negatif tentunya ataupun hal-hal yang dapat merusak budaya pakem kita itu kita akan bisa memfilter, kita akan paham yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Sehingga dengan kita melakukan napak tilas, kita menelusuri jejak-jejak para leluhur dari masa lampau dan juga kita paham tentang cerita termasuk kisah dan sejarahnya seperti apa, kita akan lebih kukuh dan lebih kuat akan identitas dan jati diri kita. Sejatinya kita berasal dari mana,
dan mengemban visi dan misi di kehidupan sekarang itu seperti apa gitu. Terutama dapat paham ataupun menstabilkan dengan lingkungan dan alam semesta. Jadi agar kita tercipta satu harmonisasi kehidupan keseharian gitu. Jadi kita menciptakan satu lingkungan yang harmonis, maka lingkungan juga akan memberikan kepada kita kehidupan yang harmonis juga. Jadi ada timbal balik, ada tabur tuai gitu. Oke, terakhir saya, resiko ketika orang udah nggak peduli dengan alam, resikonya apa aja? Ya, yang kemudian ini kalau kita bilang kan kita peduli ya. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan, apa sih yang kemudian ketika kita cuek ya, angkuh ataupun tidak peduli. Satu yang saya garis bawahi tadi adalah alam akan memberikan keluhan mereka atau hukuman mereka itu dengan caranya. Hal ini yang sudah kita rasakan pada hari ini. Jadi simpel lah, cuaca yang tidak menentu, kemudian ada teguran-teguran yang maaf ya kadang kita sebut adalah bencana. Itu sebenarnya kita dapat introspeksi diri sejauh apa gitu. Karena saat kemudian kita tidak peduli ataupun kita mengambil secara besar-besaran, merusak atau apa, itu kehidupan ataupun tatanan leluhur kita itu sudah goyah ataupun sudah belok gitu ya. Nah ini yang akan berpengaruh di keturunan kita besok. Mungkin hari ini kita nggak akan merasakan dampak secara langsung, tapi tabungan-tabungan ataupun amal-amal buruk ini ataupun sikap kita yang buruk kepada lingkungan dan alam semesta ini akan dituai atau dipanen oleh para generasi penerus. Dan tentunya kita harus berpikir ya, dulu para leluhur kita aja membangun ini dengan susah payah. Kita hanya menikmati dan hanya memberikan terusannya. Jangan sampai kemudian nanti justru penerus kita yang menuai keburukannya. Gitu. Jadi ini harus jangan sampai putus. Kita sebagai generasi sekarang itu menyambung estafet ini secara terus menerus. Dan kita jangan sampai mewariskan hal-hal buruk terhadap para leluhur kita di masa datang. Jadi masa lalu itu memberikan dampak dan pengaruh. Kita di sini menjaga masa depan itu adalah yang menikmati hasil baik dan buruk. Thank you.